Kalau korupsi tumbuh subur di Sorong Selatan, maka rakyat akan mati suri. Kami menagih janji dari Kapolda Papua Barat. Kami menagih janji kami. Puluhan pemuda mahasiswa yang menamakan dirinya Front Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sorong Selatan Peduli Korupsi. Mereka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua Barat pada hari Kamis 28 Juli 2022. Mereka meminta agar Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua Barat segera melanjutkan proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sorong Selatan. Selaku pemuda dan mahasiswa yang peduli akan korupsi di Kabupaten Sorong Selatan, mereka meminta kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat agar tidak berlarut proses penegakan hukum beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sorong Selatan. Awalnya puluhan pemuda mahasiswa Front Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sorong Selatan mereka mendatangi dan berorasi di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Koordinator Lapangan Ishak Yable menyampaikan beberapa poin tuntutan mereka. Mereka meminta agar Kejaksaan Tinggi Papua Barat segera menindaklanjuti penggunaan dana hibah KONI, penggunaan dana hibah Yayasan Tipari, dan penggunaan dana hibah penyelenggaraan MTQ Papua Barat di Kabupaten Sorong Selatan. Kami menuntut pembersihan dugaan korupsi dana hibah yang digunakan Yayasan Tipari 2017 sampai 2019, KONI 2015 sampai 2021, dan hibah MTQ 2021. Selain itu, mereka juga menuntut agar Kejaksaan Tinggi Papua Barat segera mengusut penggunaan dana hibah bantuan studi mahasiswa asal Kabupaten Sorong Selatan tahun 2019 yang mana menurut mereka telah diaskakan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Samsudin Anggiluli. Dikarenakan berhalangan hadir Kepala Kejati Papua Barat, aspirasi pemuda mahasiswa Front Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sorong Selatan Peduli Korupsi langsung diterima Kepala Seksi Penerangan Hukum Billy Wisan didampingi beberapa jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Dengan nama Tuhan dan dengan alam leluhur, kami mahasiswa masyarakat Sorong Selatan, kami menyerahkan pernyataan dukungan kami kepada Kejati Papua Barat dengan penuh harapan dapat menindaklanjuti. Saat yang sama setelah menyampaikan tuntutan mereka di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, masa aksi lalu kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju Polda Papua Barat. Kami menagih janji dari Kapolda Papua Barat. Kami menagih janji kami. Berhalangan hadir Kapolda dan Wakapolda Papua Barat karena tugas negara yang harus dijalankan. Kedatangan puluhan pemuda mahasiswa langsung diterima Wakil Direktur Pamofit Polda Papua Barat, AKBP Sahat MH Siregar, yang juga adalah mantan Kapolres Sorong Selatan didampingi beberapa jajaran Polda Papua Barat lainnya. Di depan kantor Polda Papua Barat, masa aksi sesaat berorasi menyampaikan keluh kesah mereka. Mereka merasa beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sorong Selatan sangat lambat dalam proses penegakan hukumnya. Mari kita menjalankan amanat Undang-Undang 1945 dan juga dalam aksi demo tersebut, masa aksi hanya bisa diizinkan menyalurkan aspirasi mereka di depan gerbang masuk Polda Papua Barat. Mereka dilarang pihak Polda Papua Barat untuk tidak melakukan aksi demo di halaman kantor Polda. Mantan Kapolres Sorong Selatan AKBP Sahat Siregar yang kini menjabat sebagai Wakil Direktur Pamofit Polda Papua Barat, dirinya meminta agar masa aksi bisa menggunakan cara-cara elegan untuk menemui para pihak yang menjadi sasaran penyampaian aspirasi mereka. Tapi adalah lebih baiknya tadi kalau misalnya mahasiswa datang dengan beberapa perwakilan saja datang menanyakan saja keluarga khusus. Kantor kami terbuka, tapi dengan saling menjaga etika. Kembali saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk melakukan unjuk rasa. Tunjukkanlah etika sebagai seorang mahasiswa. Kami tidak menolak siapapun yang datang. Kami akan memberikan keterangan sesuai apa yang sudah langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polda. Jadi sekali lagi kepada adik-adik, tolong nanti sekali lagi kalau misalnya ingin menanyakan sesuatu sekaitan dengan perkembangan ini penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Papua Barat, seperti masalah korupsi dan Tipari ini atau masalah apapun silakan datang. Bila perlu kalau misalnya adik-adik mempunyai bukti baru yang sekaitan dengan permasalahan tersebut, bawa. Itu bisa menjadi salah satu yang bisa membantu kami untuk lebih mudah mengungkap kasus-kasus korupsi itu.
Setelah melakukan negosiasi bersama, akhirnya dengan tertib masa aksi bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dalam tuntutannya, mereka meminta Polda Papua Barat segera melanjutkan proses hukum dugaan korupsi dana hibah Yayasan Tipari yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong Selatan tahun 2017 hingga tahun 2019, yang hingga kini menurut mereka belum diselesaikan pihak penegak hukum Polda Papua Barat. Mereka juga mendesak agar tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Yayasan Tipari bisa segera ditetapkan. Segera melanjutkan proses hukum terhadap laporan masyarakat tertanggal 15 November 2021 atas dugaan korupsi dana hibah Yayasan Tipari Universitas Besar Teminabuan yang bernilai 7 miliar. Wakil Direktur Pamofit Polda Papua Barat AKBP Sahat Siregar dalam arahannya, dirinya menyampaikan bahwa untuk kasus korupsi tidak dikenal masa kadaluarsa. Kasus tersebut akan terus diselidiki dan pihak penegak hukum masih terus mengumpulkan bukti-bukti. Itu masalah kasus korupsi. Kasus korupsi itu tidak ada daluarsanya. Ya, tidak ada daluarsanya. Tetap akan kita selidiki sampai betul terbukti ya bagaimana korupsi itu dilakukan, bagaimana kerugian negara itu dikembalikan. Ya, tetap ada penyelidikan. Ya, saat ini para penyidik juga mungkin sedang mengumpulkan bukti-bukti ya sekaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi bukan maksudnya kasus itu berhenti duduk manis, tidak. Tetap akan ada. Kalau ada bukti-bukti baru novum istilahnya akan dilanjutin lagi. Ya, untuk itu dibutuhkan memang kesabaran ya dari seluruh masyarakat dan kita tunggu saja bersama. Siregar juga mengapresiasi kedatangan pemuda mahasiswa yang peduli dengan kasus tersebut. Setelah menyalurkan tuntutan mereka, masa aksi lalu kemudian diarahkan untuk membubarkan diri dengan tertib meninggalkan halaman kantor Polda Papua Barat. Dari Manokwari, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan MVT melaporkan.